Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulur semuanya ya. Hari ini saya akan coba berkeliling kebun ya, sambil membenarkan saluran air dulu ya. Nanti baliknya kita akan lihat-lihat ya, tanaman apa saja ya yang bermanfaat. Maksudnya tanaman liar ya. Kita cari tanaman liar yang bermanfaat. Terus tanaman liar yang harus dihindari ya kalau kita misalkan ngebolang ke hutan ya. Karena kalau di daerah saya ya banyak sekali ya tanaman-tanaman yang bermanfaat, khususnya buat obat dan buat di sayur ya. Oke, simak terus ya kelanjutannya. Terima kasih. Oke, kita sudah hampir sampai ya ke saluran airnya. Ada di bawah sih, cukup rumit juga ya, banyak tumbuhan liarnya. Dan saya pada titik ini nih nemuin teman saya nih. Kirain saya apa di atas pohon, ternyata itu ternyata ada yang sedang baby trick ya. Cari cari seperak dua perak lumayan lah untungnya. Sekarang kan lagi musim melinjo ya, luar biasa tuh, lagi musim melinjo ya. Biasanya kalau lagi musim tuh harganya bikin resah petani melinjo ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tanaman liar yang bisa kita makan ya, yang pertama ya, ini ada parasi ya. Daunnya itu sekilas hampir mirip daun kelapa yang masih kecil ya, daunnya itu. Ini enak ya buat apa ya, buat membantu agar rasa buah yang asam itu ya akan manis kalau kita makan ini ya. Bisa dicoba ya, nih bentuknya seperti ini. Makan dulu ini ya, kalau yang matang ini masih muda ya, nggak ada yang matang ya, nggak ada yang matang. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini tuh kan. Setelah makan ini ya, kita cari buah apa aja yang paling asam ya, terus makan, pasti rasanya manis ya. Setelah kita makan ini dulu ya. Ini kalau di daerah saya namanya parasi ya, luar biasa ya. Setelah makan ini kita cari buah-buahan yang asam banget lah, pasti manis setelah kita makan ini dulu kan. Tahu kalau daerah lain namanya apa ya? Kalau daerah saya ini namanya parasi ya. Oke, next ya. Yang kedua itu terigu ya. Ini sejenis tumbuhan liar juga ya kalau daerah saya ya. Nih terigu ya. Ini sejenis tumbuhan liar, kalau di saya nggak diolah ya. Termasuknya tumbuhan liar. Ya sebenarnya kalau banyak sih ya, kalau ininya banyak bisa kita blender ya untuk dijadikan terigu ya, untuk dijadikan tepung itu bisa juga. Karena dikarenakan di daerah saya ini cukup mengganggu juga ya bagi orang yang mau garap kebunnya ya disingkirin begitu aja ya, padahal sayang. Ini sangat bermanfaat ya, terigu ya. Kalau di saya termasuknya tumbuhan liar ini. Oke, next ya. Tumbuhan liar yang ketiga ya. Ini ada sejenis talas ya. Bukan talas pada umumnya yang ada di sawah ya. Ini talas hutan. Kalau bahasa desanya sih sente ya. Bahasa Serang Bantennya itu sente. Cuma ini sente liar ya. Dari batangnya kita bisa lihat ya, kalau yang liar itu agak-agak hitam gimana. Kalau yang umumnya dikonsumsi itu sama orang tuh ininya hijau ya, transparan semua hijau. Kalau ini yang liarnya nih, sebenarnya ini juga bisa dikonsumsi ya, sama seperti sente biasa ya, talas hutan biasa ya. Cuma efeknya ini agak-agak gatal di lidah ya, tapi nggak beracun juga, cuma ada efeknya sedikit.
gatal di lidah. Tapi enak juga sih, sama seperti biasa, cuma mungkin efeknya gatal doang ya. Oke, next ya. Ini dia yang keempat, ada lalapan ya. Ini lalapan, mungkin nggak semua orang tahu ya lalapan ini ya. Sejenis kalau di daerah Jakarta itu lalapan sejenis kemangi ya. Ini juga wangi enak buat dimakan. Cuma ada mungkin dari 100% orang yang suka lalapan, ini paling yang suka sekitar mungkin 30% ya, karena belum banyak yang tahu juga. Ini sejenis tumbuhan liar juga ya, tapi enak juga buat makan. Dari pucuknya juga nih, sama seperti kemangi ya, kita ambil pucuknya. Ini wangi juga loh, wangi ya. Ini bisa kita manfaatkan ya buat lalapan ya. Ini kalau di daerah saya cukup banyak juga ya. Oke, next ya. Selanjutnya ya, kita nemuin ini ada kapulaga ya. Ini kalau di daerah lain mungkin ditanam ya, cukup banyak juga karena bisa dijual. Ini manfaatnya itu bisa bikin apa ya? Enggak, maksudnya manfaatnya itu buat dibikin permen yang bikin ngeplong ya, permen mint ya. Ini lumayan ada harganya juga ya per kilonya. Ini ya, bentuknya seperti ini ya. Mentahnya juga ini saya biasanya kalau udah ada yang mateng gitu, yang agak-agak manis ya. Biasanya kalau kami main ke hutan tuh bisa kita makan langsung ya. Tuh ya. Kalau di saya ini sejenis tanaman liar ya. Banyak. Cuma nggak dimanfaatin mungkin karena belum banyak yang tahu juga ya kalau di daerah saya ya. Ini dia nih. Lumayan udah ada buahnya ya. Oke. Kita lanjut. Kita nemuin lagi nih ya. Ini sejenis apa ya? Pohonnya berduri. Kalau di saya ini namanya gadung ya. Tapi harus dengan cara khusus ya kita mengolahnya. Kalau misalkan kita nggak bisa mengolahnya, hati-hati, ini beracun juga ya. Ini ya. Ini apa, bawahnya itu seperti talas ya, seperti porang, seperti kentang bawahnya. Ini agak beracun juga, tapi bagi yang bisa mengolahnya itu bisa dijadiin kerupuk semacamnya lah. Oke, next ya. Oke, selanjutnya ini ada koneng ya. Ini sejenis tanaman yang seperti apa ya, yang seperti kunyit ya, yang seperti kunyit ya. Ini termasuk tumbuhan liar juga ya, banyak sekali di kebun-kebun. Umumnya pada kebun yang nggak digarap ya, yang jarang digarap, ini sering banget tumbuh ya, sering banget muncul ya. Tuh daunnya juga mirip kunyit ya, mirip daun kunyit ya. Cuma dia ada dua jenis juga ya. Ada yang putih dan juga ada yang kuning ininya ya. Ada yang mirip seperti kunyit banget ya. Ini dia bentuknya ya. Ini kalau manfaatnya itu mungkin bisa buat jamu ya. Karena kemarin ada juga yang nyari ini katanya buat campuran jamu ya. Ini tidak beracun juga ya, tidak berbahaya ya. Bisa buat jamu. Kalau untuk gunanya saya belum tahu juga ya. Karena saya tidak begitu ahli dah dalam asupan gizi ya, mungkin saya kurang berpengalaman, tidak tahu juga, tidak tahu ilmunya. Oke, next ya. Dan selanjutnya ini kita nemu tanaman yang paling berbahaya ya untuk kulit ya. Ini dia tanamannya. Kalau di daerah saya itu namanya cukup unik juga ya, pulus namanya, seperti orang Arab menyebutkan untuk uang ya, fulus. Ini kalau daerah sana namanya fulus. Ini hati-hati banget ya kalau misalkan kita nggak pakai bot ya ke hutan, kita nemu ini jangan langsung diterjang sama kaki ya. Ini gatalnya luar biasa loh. Gatalnya ini
3 hari itu nggak bakal hilang ya. Kita harus waspada ya, sekedar informasi ya. Ini paling bahaya banget sama kulit. Oke, selanjutnya. Dan ini satu lagi ya, pinggirnya pulus tadi ya. Kalau saya nggak tahu ya manfaatnya apa, cuma saya pernah lihat di Google ini ada manfaatnya juga ya. Ini kalau di daerah saya banyak ya, gampang sekali ditemukan ya. Ini jenisnya, itu banyak ya tuh ya. Tuh, ini ya. Oke. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, kita nemu sarang lebah tuh ya di pohon kelapa ya. Lumayan kalau misalkan anakannya bagus, bisa buat bacakan juga ya, bisa buat kumpul-kumpul nanti malam ya sama teman-teman. Ini juga kalau bisa diambil ya di dalam ya, mantap. Semoga bisa diambil ya. Mau proses pengambilan ya, itu kita ada pawang ya, mereka ahli dalam mengambil anakan lebah ya. Si Bolang dari kota Serang ya, Banten ya. Ini kita banyak buah ini juga ya. Tuh. Ini kalau orang-orang saya itu percaya ini tuh anti bisul ya. Kalau kita makan untuk mencegah bisul-bisul yang ada pada tubuh kita ya. Nih, banyak buahnya tuh. Udah pada matang. Ini bisa dimakan juga sedikit-sedikit ya. Mantap ya. Banyak sekali yang bermanfaat di hutan daerah saya ya. Ini kita lihat ya proses pengambilannya ya, bagaimana ya. Mereka cukup ahli juga. Ya walaupun sedikit mungkin agak ragu-ragu, takut disengat lah. Ayah ante. Mana lampunya? Udah naik tadi. Trek healing ya. Oh. Berarti nurut, soalnya ternyambar. Nurut bener be. Lamun galak mengges, karena hulu. Lain us trek healing teh yang enam pokarana. Main us ya itu. Enam pokarana doang. Yang lain di center. MC surut ding. Moal ya, aing moal tengah kan kayak. Orang Banten memang luar biasa ya. Itu pada nggak pakai asap apa-apa, langsung dikodok. Top orangnya. Dia ahli ngodok nih, ahli ngerogok. Tapi kayaknya nggak galak ini lebahnya. Oh itu you know kalau Mantap ya. Widih. Oh jor temen no. Proses pengambilannya. Tanggal 28. Kalau kita berpetualang ke hutan tuh rezeki itu selalu ada ya. Contohnya kita nemuin sarang lebah kayak gini. Mudah-mudahan ada madunya juga ya. Widih mantap bosku. Kita agak menjauh ya, takut disengat. Lagi freaking tuh. Nanti ngesapa. Udah pada kabur ya. Terus madunya juga nggak ada. Oke lah. Yo, dulu orang Banten mah diceklan nyuruhan ge. Luar biasa ya orang-orang Banten itu ya. Nyurun. Nyurun banget. Ngesapanya. Atau selera Bu. Sayang sekali ya. Anakannya udah nggak ada, udah pada lepas. Oke lah, kita tinggal aja ya. Lanjut kita cari tanaman lagi, tanaman liar.
Dan selanjutnya ini ya, kita udah ada tanaman yang bisa kita makan ya. Kalau di daerah saya ini namanya apa ya, lampuyang ya. Tahu kalau di daerah lain? Kamari puting. Ini jenisnya seperti ini ya. Kamari. Pohonnya itu mirip seperti pohon kunyit ya. Seperti pohon kunyit. Tinggi rata-rata paling maksimal itu 1 meter ya. Biasanya kalau orang-orang saya tuh biasanya kalau di kampung saya ya, orang yang habis ngelahirin dia bisa masak ini ya. Ini bawahnya seperti ini. Saya juga sebenarnya suka ini, cuma agak-agak pahit ya, tapi segar juga sih. Bisa di sayur bening, oke? Tuh, mantap ya. Selanjutnya ini dia. Ini kita ada tanaman pakis ya. Kalau di saya biasa disebut paku ya. Ini enak juga buat di sayur. Bukan paku pada umumnya, tapi papakuan kalau di daerah saya ya. Daunnya ini tuh seperti ini ya. Pakis biasa disebut itu umumnya pakis, cuma ini ada dua macam juga. Kalau pakis itu yang di pinggir-pinggir kali itu yang gede itu tuh nggak bisa ya. Kalau ini yang di hutan, ntar kita ambil dari pucuknya ya. Di sini ada yang merengkal kayak gini ya pucuknya ya. Ada yang merengkal. Itu bisa kita ambil ya, bisa kita masak. Itu enak juga loh, benar. Oke, next ya. Kita ada tetangga kita ya tadi yang luar biasa sekali ya. Kambing sampai diponggok, bener. Bapak Kudis ya luar biasa sekali. Itu kita lagi nungguin kawan kita ya. Kawan seperjuangan kita ya. Dia lagi nguli, punya mertuanya. Lumayan lah buat jajan anaknya. Oke lah, kita tungguin ya. Teman tadi teman saya udah turun, nggak sempet di video ya. Dia lagi finishing ya, sudah hampir mau pulang karena udah lewat dohor. Dia lagi beresin yang jatuhnya juga banyak tuh. Luar biasa ya, dia itu seorang pekerja keras ya. Mantap, semoga sukses ya bos ya. Oke, next ya. Ternyata masih ada saluran air yang ngebuka ya. Kita perbaiki dulu karena niatan juga kita tuh tadi sambil melihat saluran air yang bocor itu sebelah mana ya. Tadi udah di sana di bawah yang nggak saya video. Terus ini masih ada tuh ya, lumayan gede juga. Hah? Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, tanaman liar yang terakhir ya, kita sudah nemuin ini sarosmi ya, kalau di daerah saya namanya. Ini kita harus waspadai juga ya, sama seperti pulus tadi, cuma efeknya itu lebih keras pulus ya. Kalau ini mungkin cuma sehari gatalnya itu bisa hilang ya. Ini tanaman yang harus kita hindari di hutan ya. Ini gatalnya mungkin cuma bertahan 1 hari doang, ini udah langsung hilang ya. Nih, seperti ini ya bentuknya ya. Ini yang masih muda kita petik, yang agak tua ya. Cukup banyak juga ya di sekeliling saya itu tumbuhan liar ini ya. Nih, dia mempunyai buah seperti ini ya, dan itu gatal juga loh di kulit. Nih, sekedar masukan ya untuk misalkan kita kalau mau menjelajah ke hutan itu pastikan kita memakai celana panjang ya, sama sepatu bot lah. Mengantisipasi tumbuhan-tumbuhan seperti ini tuh sangat berbahaya ya kalau kena kulit ya. Semoga video saya ini membantu ya buat orang ya, buat teman-teman yang suka belusukan ke hutan ya, khususnya buat orang yang suka berburu di hutan, kita harus waspada ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam kompak ya, salam satu hobi. Oke, terima kasih.